Halo, apa kabar pemirsa? Kita jumpa lagi dalam liputan khusus dan hari ini saya Devina Permata sedang berada di Kabupaten Kudus untuk mengikuti aktivitas dari Bunda PAUD kita karena kita akan jalan-jalan nih bersama dengan Bunda PAUD ke salah satu TK, lanjut lagi ke perpustakaan daerah di Kabupaten Kudus untuk wisata edukasi bersama dengan Bunda PAUD Kudus menumbuhkan cinta belajar sejak dini. Bagaimana keseruan hari ini bersama dengan Bunda PAUD? Ikuti terus kebersamaan saya bersama dengan Bunda PAUD yang sudah berada di dalam. Halo, selamat pagi Bunda Endah. Siap. Selalu cantik dan semangat. Alhamdulillah. Hari ini pinky-pinky ya Bunda ya. Kita kan mau ketemu anak-anak, Iya. kita harus pinky Beb. Oh, Iya. harus cerah. Harus ceria, Iya. harus sweet, harus manis, happy. Wow, sudah happy sekali Bunda. Iya. Karena hari ini kita akan menyapa anak-anak TK Syamsa. TK Syamsah, betul Oke, sekali. kemudian lanjut lagi kita diajak jalan kemana Bunda? Ke Arpus. Mm-mm. Jadi nanti anak kita ajak untuk ke Arpus, keliling Arpus, kita lihat-lihat, di sana ada koleksi buku banyak. Kita akan pacu ini anak untuk bagaimana menariknya nih buku, terus kita baca bareng nanti. Ya, karena anak zaman sekarang ini kebanyakan dengan gadget ya Bunda ya? Ya, makanya itu untuk mengantisipasi dengan kegadgetan dan kemodernisasian dunia sekarang ini, coba kita pelan-pelan untuk ajak anak untuk pegang buku, tertarik, membaca gitu. Oke, dan pastinya buku-buku yang disediakan di Arpus nanti juga buku-buku yang menarik tentunya. Ya, pasti dong. Yang menarik untuk anak-anak baca ya. Saya sudah tidak sabar untuk ketemu anak-anak Bunda. Yes, oke, let's go kita ke sana. Boleh, kita let's go, kita ke sana ke TK Syamsa. Pendidikan usia dini adalah fondasi penting dalam membentuk karakter dan kecerdasan anak. Ini menjadi dasar bagi Bunda PAUD dan Bunda Literasi Kabupaten Kudus, Endah Endayani Samani Intakoris, untuk terus menggalakkan literasi membaca buku sejak dini. Upaya menggalakkan program literasi membaca buku sejak dini ini, salah satunya dengan kunjungan ke TK Syamsa Auladina, tempat anak-anak tumbuh dan belajar dengan penuh kasih. Nantinya, anak-anak akan diajak menyambangi perpustakaan daerah Kudus, ruang penuh warna yang menjadi pintu gerbang literasi sejak usia dini. Karena membiasakan membaca buku bukan soal biasa, tapi tentang cinta yang tumbuh dari halaman demi halaman. Ini segi positifnya bisa ke sini, siapa tahu ke depan dari KB sendiri ada yang perlu kami bantu, baik dari sisi saya sebagai ketua, sebagai ketua PAUD dan dari dinas pendidikan Ibu mau dikomunikasikan ke kami. Kalau untuk pendidikan punya lokasi nyaman untuk anak-anak, ternyata luas, punya banyak. Mungkin di sini sistem pembelajarannya sudah mengikuti standarisasi yang ada di sudah dari perpautan dinas pendidikan gitu misalnya. Mungkin nggak banyak yang bisa saya sampaikan karena ini kan anak nanti kasihan kalau harus menunggu saya ngomong kalau ini benar ngomong. Intinya terima kasih semua, ini kerjasamanya. Ini dalam rangka untuk mensosialisasikan literasi. Juga ini juga fungsi saya sebagai Bunda PAUD untuk kunjungan ke sini semoga membawa dampak positif untuk KB dari Samsa.
Di TK Syamsa Auladina ini, Bunda PAUD juga melihat langsung proses pembelajaran dan fasilitas yang ada. Satu bu guru berarti ngampu berapa anak saya? Untuk kelompok TKA 13. TKA 13 anak. Rombongan anak-anak ini diajak untuk melihat berbagai ruang, mulai dari ruang literasi, ruang bermain edukatif, hingga ruang IT dan ruang bercerita. Setiap ruang dirancang untuk mendukung perkembangan motorik dan intelektual anak-anak. Sama ikan. Momen istimewa saat Bunda PAUD ikut berinteraksi dan bermain permainan tradisional bersama siswa. Aktivitas ini memperlihatkan bagaimana pendekatan emosional penting dalam dunia PAUD. Oke, coba ya main ya. Aku mau yang isinya 3 dulu. Ini. Oke. Terus kita muter nih. Ini. Ya, jalan. Muter. Ini kan. Ini biar mamain juga. Kalangan mama-mama. Nah, kalau ini berarti gantian. Oke, yuk sekarang gantian. Usai menyambangi anak-anak di PAUD Syamsa Auladina, Bunda PAUD, Endah Endayani, mengajak anak-anak berkunjung ke perpustakaan daerah Kudus untuk melihat koleksi bacaan dan mengenalkan perpustakaan sejak dini. Melanjutkan semangat belajar, anak-anak dan Bunda Literasi kini menjelajahi dunia pengetahuan di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kudus. Kedatangan pun disambut hangat. Anak-anak tampak antusias menjelajahi dunia literasi. Selamat pagi. Sehat. Kami ucapkan terima kasih dan Sugeng Rawuh selamat datang pada Bunda Literasi Ibu Endayani sama Nita Polis beserta anak-anak kita dari KB Syamsa Auladina. Di ruang baca anak, anak-anak mendengarkan cerita dan membaca buku bersama Bunda Literasi. Kegiatan ini sekaligus memperkenalkan perpustakaan sebagai tempat menyenangkan. Baik sayangku. Oke, kita gantinya mama ibu bantu. Ibunya juga lagi. Apakah di atas? Cari di atas ayahnya. Apakah di bawah? Turun ke bawah ayahnya. Belum ketemu. Ini budanya sama anaknya. Ada lagi tidak sayang? Oke, ini coba di depan pintu. Nggak ada. Coba di belakang pintu. Nah, coba cari lagi. Yang masih bingung, sesungguhnya di mana ya? Paling saya terima kasih. Terus akhirnya ditutup di pintunya, tutup juga. Di sini dibuka lagi. Terus ternyata di dalam tenda cilubar. Ternyata mama sama anaknya di situ. Akhirnya mereka pelukan sayang nih. Oh disayang. Akhirnya pelukan terus bilang kami menyayangimu gitu. Bisa nggak? Praktek pelukan yuk, praktek pelukan yuk. Berpelukan. Oke, ini tadi cerita dari Mama Ikin. Nanti kalau di rumah kan belum bisa baca kan sayangku cinta, nanti bilang sama mama atau ayah atau bapak atau ibu, bilangin aku mau cerita tapi belum bisa baca, tolong ceritain ya, gitu ya nanti kalau di rumah ya.
saat ini saya bersama dengan Bunda Literasi, Bunda Endah, sudah berada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kudus. Siap. Dengan berbagai koleksi yang lengkap, dan tadi Bunda juga sudah membacakan sebuah buku cerita untuk anak-anak yang tadi sudah ikut berjalan wisata edukasi ke Dinas Arpus ini ya. Nah, menurut Bunda Literasi, sebagai Bunda Literasi, seberapa penting sih Bunda Literasi khususnya untuk anak-anak usia dini? Ya, ini ya di era digitalisasi kan Beb. Jadi itu mengurangi anak untuk tidak terus megang gadget. Salah satunya adalah dengan membudayakan untuk membaca. Kalaupun belum bisa membaca, dia harus lihat gambar dulu nih. Nah, itu akan timbul rasa penasaran. Ini gambar ceritanya apa ya? Nah, itu pasti kalau belum bisa baca pasti cari seseorang nih untuk dibacakan. Jadi menumbuhkan minat baca itu bisa dikemas sedemikian menariknya. Termasuk dengan cara seperti ini. Kita ayo edukasi dulu, kita kenalkan dulu, kita jalan ke Arpus seperti ini. Akhirnya anak-anak minat. Ini tadi langsung pada, wah aku mau baca ini, mau buku ini. Ada yang minta dibacain. Bunda mau bacain ini. Oke, itulah salah satu cara untuk menumbuhkan minat baca, dan di dalam keluarga menginginkan hal tersebut nanti ada. Karena dengan membaca akan otomatis mengurangi dia megang HP gitu. Oke. Dan berarti ini kontribusi orang tua di rumah juga sangat dibutuhkan ya Bunda ya. Peran dari tidak hanya orang tua saja, tetapi lingkup yang ada di rumah pun jangan hanya menginginkan kamu baca, tapi mamanya masih pegang HP nih. Kan harus mencontohkan juga saya. Jadi ketika menginginkan anak untuk yuk kita pegang buku gitu, mamahnya, ayahnya atau kakak atau yang ada di rumah juga mencontohkan pegang dulu buku lah. Baru ayo dek kita baca gitu sayangku. Terutama lingkup keluarga Beb, untuk membudayakan itu. Iya, dan apalagi ini kan juga untuk mencapai Indonesia Emas nanti ya Bunda ya. Iya, dibutuhkan anak-anak yang harus terliterasi sejak dini ya, agar mereka mampu berkembang nanti ke depannya. Nah, ini sudah dipersiapkan sebegitu luar biasanya khususnya di Kabupaten Kudus, termasuk juga dengan fasilitasnya Bunda. Di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini koleksinya cukup banyak ya Bunda ya? Koleksinya cukup banyak karena memang bukan hanya koleksi untuk dari sisi anak yang di sini. Tadi aku sudah keliling itu juga dari dari umum ada. Terus itu juga ada di sini sayangku. Jadi yang kita ada namanya huruf yang untuk orang yang mempunyai tunanetra itu dia bisa pakai braille itu membaca juga di sini ada. Jadi koleksi-koleksi ini mungkin untuk kedepannya ada tambahan, bukan hanya ini tok, tapi mungkin berkembang lagi koleksi buku yang ada di sini. Dan kemudian Bunda juga fokus terkait dengan sekolah-sekolah PAUD tentang pojok literasi. Tadi Bunda juga sudah berkunjung ke salah satu KB Syamsa Aulaudin ya, dan ini tadi sudah ada pojok bacanya. Ini jadi salah satu hal yang Bunda tekankan juga ke sekolah-sekolah khususnya di Kabupaten Kudus. Itu memang ketika kita ada kunjungan, baik itu ke KP-nya ataupun ke TK-nya, SD pun iya. Jadi ada salah satu, entahlah kalau memang nggak punya ruangan, terserah ditaruh di mana. Yang penting ini kita ada pojok baca. Jadi pojok baca tersebut juga tiap hari tadi tak tanyakan, tiap hari apakah dibuka? Iya dibuka. Jadi anak-anak selain minat pada mainan, juga minat pada buku, pengelolaannya juga harus ditata dengan baik. Pojok bacanya juga harus dibuat semenarik mungkin, sehingga anak tidak hanya melewatkan ajanya, tapi tertarik untuk duduk, pegang buku, buka-buka. Untuk pojok baca, dan itu sudah kami sampaikan untuk kalau bisa di Kabupaten Kudus setiap sekolah, baik itu KP, TK, SD, SMP, SMA ada pojok bacanya sendiri. Dari berbagai jenjang pendidikan ada. Dan kemarin Bunda juga habis belusukan ya ke 9 kecamatan di Kabupaten Kudus ini terkait dengan literasi membaca. Apa saja yang ditekankan Bunda untuk PAUD-PAUD khususnya di Kabupaten Kudus? Ini memang dari ibu gurunya sendiri saya tekankan, ayo kita tumbuhkan minat baca anak. Monggo dengan berbagai metode yang ada yang panjenengan punya untuk itu kembangkan, kan gitu. Kalau bisa anak ini sudah mengenal namanya buku, gitu. Karena
pentingnya itu nanti kita kedepannya anak-anak itu masih ada budaya membaca karena sudah tergerus dengan kemodernisasian. Minat baca berkurang. Itu pentingnya kami untuk sebagai Bunda Literasi ketika kami berkunjung ke sekolah-sekolah tekankan itu. Seorang-orang kalaupun tidak ada dari sekolah tempat tadi yang belum sampaikan, itu bisa ditaruh di mana aja untuk baca. Kan nggak harus punya ruangan seperti ini. Khusus gitu ya Khusus Bunda gitu. ya. Kan kita keterbatasan untuk sarprasnya juga kan. Bisa ditaruh di mana aja. Sing sekiranya itu anak-anak ada lewat jalan, oh ada buku nih. Oke, buka meskipun itu nggak ada di ruangan seperti khusus ini. Gitu yang untuk sekolah-sekolah ya karena keterbatasan lokasi. Jadi diwajibkan harus ada pojok Ada, baca walaupun nggak ada ruangannya ruangan. tidak ada yang khusus ya Nggak ada Bunda yang ya. khusus, gitu. Dimana aja kan bisa ditaruh pojok, setiap pojok mana, tak pojok mana gitu bisa. Oke, dan kalau sekarang ini kan sudah mulai anak-anak ini mengenal teknologi. Buku kan sekarang tidak hanya buku secara fisik saja ya Ya. Bunda ya. Nah, ini apakah juga nantinya ke depannya akan didorong juga untuk buku-buku elektronik agar anak-anak bisa membaca secara elektronik? Nah, itu nanti untuk itu masih perlu lagi karena itu kan butuh sarpras ya Bu. Iya. Karena itu juga ada pasti ada khusus kita harus untuk seperti sarprasnya untuk seperti apa namanya kayak tadi ada seperti khusus gitu. Tapi untuk itu mungkin kita masih pikirkan lagi ya karena itu juga perlu budget, perlu biaya, anggaran untuk hal tersebut Iya. gitu. Yang termurah kan memang buku. Buku ya. Itu dulu Langsung yang kami dibaca tekankan, anak-anak ya Bunda Untuk ya. kedepannya nanti kita sambil jalan untuk melihat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Oke. Anak-anak juga diajak untuk mempraktikkan pendaftaran anggota dan peminjaman buku. PLT Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Andreas Wahyu Adistiawan menyebut apa yang digerakkan oleh Bunda Literasi Kabupaten Kudus Endah Endayani selaras dengan upaya Dinas Arpusda untuk meningkatkan minat gemar baca di Kabupaten Kudus. Saat ini ada sekitar 22.000 anggota terdaftar di perpustakaan ini. Pak Andreas tadi juga melihat antusias dan juga semangat anak-anak untuk berkunjung ke sini. Kalau di hari-hari lainnya, di hari-hari biasa, apakah anak-anak seantusias itu untuk membaca di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kudus, Pak Andreas? Ya, baik Mbak. Alhamdulillah kami di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kudus memang kadang dalam waktu tertentu kehadiran dari anak-anak dari PAUD, kadang dari taman bermain dan juga dari sekolah-sekolah SD yang hadir ke sini untuk edukasi di bidang perpustakaan. Jadi hampir seperti tadi kalau konsepnya untuk kehadiran dari satu kelas, terus kita ajak tur dan sebagainya kita layani terkait dari mulai dari pendaftaran, kemudian melihat ruang-ruangan dan juga nanti ada penayangan teater, film tadi untuk edukasi bagi anak-anak kita. Dan insya Allah alhamdulillah antusias. Ya. Oke, jadi ini mungkin untuk sekolah-sekolah lain juga yang mau mengajak kolaborasi bisa ya Bapak ya? Bisa. Untuk yes, berkunjung ya. ke sini. Untuk jam pelayanannya dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Jam 8 sampai jam 15. Tapi biasanya kalau untuk anak-anak biasanya ngambil jam pagi biasanya sehingga tidak terlalu panas gitu. Ya. Baik, nah untuk koleksi buku-buku yang ada di sini, sudahkah cukup untuk mengcover seluruh anak-anak yang ingin membaca di sini Pak? Ya cukup, apalagi kita juga tidak hanya berupa buku-buku fisik, tapi juga ada buku-buku e-book yang kita layani melalui digital. Jadi tidak hanya membaca di ruangan perpustakaan, tapi bisa di layanan kita di Kudus Sehat yang aplikasi yang diluncurkan Kominfo. Di situ juga bisa dibuka. Nanti ada salah satu menu di Dinas Kearsipan. Di sana ada Kudus, Perpusnas yang bisa baca lewat situ. Oke, dan ini kan berarti semuanya sudah mulai era digital. Termasuk juga di sini ketika mendaftar pemirsa, tadi juga anak-anak sudah melakukan contoh ya Bapak ya, cara agar bisa masuk dan juga mengisi daftar hadir pengunjung. Harus wajib hukumnya mengisi daftar hadir pengunjung menggunakan komputer Pak? Iya, wajib. Wajib. Jadi memang ini menjadi ketentuan di kita untuk mengisi pendaftaran melalui komputer yang sudah kita sediakan. Sehingga untuk memantau kita tingkat kehadiran, terus kemudian juga harapannya penambahan anggota, perpus kita menambah karena kita juga terus berupaya untuk meningkatkan
minat baca kita, ya tingkat gemar membaca maupun literasi di Kabupaten Kudus. Kartu tanda anggota atau anggota perpustakaan Kabupaten Kudus ini berapa Pak totalnya sekarang? Hari ini 22 ribuan sudah 22 menjadi, ribu. ya. Apakah itu sudah cukup banyak menjangkau anak-anak atau justru masih ada yang lebih banyak lagi di luar sana yang belum mau terliterasi untuk membaca di sini? Ya harapannya ya terus bertambah, namun juga kita juga harus tahu mengingat bahwa di lembaga organisasi pendidikan, di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi, bahkan di pemerintahan desa, pemerintahan kelurahan, instansi dan sebagainya ini sedang mengembangkan juga perpustakaan di masing-masing. Jadi juga ada pengelolaan perpustakaan. Bahkan di masjid itu juga sudah mengembangkan perpustakaan. Jadi ya tidak hanya di sini, tapi juga ada di tempat-tempat lain. Oke, berarti ada kolaborasi juga ya Pak ya dengan dinas-dinas terkait. Mungkin salah satunya juga dinas pendidikan. Kolaborasi seperti apa yang biasa dilakukan? Kayak baru saja kita laksanakan, ini kolaborasi antara Bunda Literasi dan Bunda PAUD yang memang secara tugas hampir mirip, ya. Namun dari sisi anak-anaknya, kalau dari Bunda PAUD-nya, kalau dari kami terkait dengan minat bacanya, minat baca dan budaya literasinya, yaitu yang di Bunda Literasi. Kalau terkait tadi contohnya yang di perpustakaan di masjid dan sebagainya, kita biasanya sifatnya pembinaan. Nah, SD ini diambil dari dinas pendidikan, namun terkait perpustakaannya nanti pembinaan dari kami, yang dari teman-teman bidang di perpustakaannya. Jadi kolaborasinya pasti tentunya ada. Harapannya, pesan-pesannya untuk anak-anak agar mereka gemar membaca dan semakin terliterasi dari seluruh lapisan masyarakat. Kami berharap perpustakaan ini bisa menjadi rumah kedua bagi anak-anak kita dalam menumbuhkan semangat literasi sejak usia dini. Ya. Perjalanan literasi tidak berhenti dengan membaca bersama. Selain menjelajahi dunia buku, melihat langsung koleksi bacaan anak yang beragam dan penuh warna, mereka juga menikmati tayangan film edukatif yang syarat makna. Membawa kabar. Aku adalah seekor burung. Namaku Hudhud. Aku diperintahkan Allah untuk membantu perjuangan Nabi Sulaiman. Suatu hari, Nabi Sulaiman mengumpulkan semua burung. Dengan mata berbinar, mereka menyimak, belajar, dan mulai memahami pesan-pesan kebaikan yang ditampilkan dalam cerita. Suasana makin meriah ketika Bunda Literasi didampingi PLT Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kudus serta Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga mengajak anak-anak bermain kuis. Keceriaan mewarnai menguatkan pesan bahwa belajar bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Namanya siapa? Siapa? Mati. Namanya siapa? Pak Mati. Bapak sama Andi. Dan di balik semua ini ada semangat kolaborasi yang terus dijaga. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus, Harjuno Widodo pun menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan langkah nyata Bunda Literasi dalam menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini. Pemirsa, kali ini kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus, Bapak Harjuno Widodo, yang tadi juga terus mendampingi Bunda Literasi dan juga anak-anak ya Bapak ya. Nah, ini berbicara tentang peran Bunda Literasi untuk anak-anak di Kabupaten Kudus. Seberapa besar peran Bunda Literasi ini untuk bisa mengajak anak-anak terliterasi ini, Pak Harjuno? Terima kasih teman-teman dari Ainus TV. Kami dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus. Tadi sejak pagi kami mendampingi Ibu Bunda PAUD Kabupaten Kudus bahwa kami sangat mendukung sekali kegiatan ini
untuk anak-anak, dan dari anak-anak ibu guru sangat antusias untuk membina anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang cerdas dan berkarakter. Di samping itu kami dari Dinas Pendidikan mendukung program-program dari sekolahan biar punya inovatif, dan nyun sewu ada dukungan dari orang tua juga untuk bekerja sama antara guru dan orang tua. Oke, jadi memang harus ada sinergi ya Pak ya? Harus ada sinergi sama antara sekolahan sama orang tua siswa. Di samping itu kami program ini kan mendukung dan selalu berkolaborasi sama sekolahan sama Dinas Pendidikan. Iya, adakah program-program khususnya untuk materi akademik mereka di sekolah untuk anak-anak pendidikan anak usia dini terkait dengan literasi ini, Pak? Ya, memang di anak-anak itu, bina di anak-anak yang TK ini kita harus ini sebagai fondasi kita, dan harus kita mendidik untuk anak-anak biar menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas untuk mengganti pemimpin kita yang akan datang. Oke, tapi tantangannya apa sih Pak untuk anak-anak sekarang sehingga mereka harus lebih ekstra lagi belajarnya agar mereka semakin terliterasi? Tantangannya kita sekarang sekarang kita harus hati-hati mendidik anak, karena untuk kemajuan zamannya kita nyun sewu ada yang digital semua itu kita harus hati-hati, dan saya sudah pesan sama Bapak Ibu guru, tolonglah anak-anak didik kita dididik yang bagus dan untuk persiapan generasi kita yang akan datang. Oke, baik. Yang terakhir, pesan untuk anak-anak khususnya anak usia dini di Kabupaten Kudus apa Pak Harjono? Pesan kita untuk anak-anak kita menjadi anak yang cerdas dan hebat. Oke. Terima kasih. Kegiatan ini menjadi contoh nyata sinergi antara pendidik, pemerintah, dan masyarakat dalam membentuk generasi pembelajar yang cinta buku dan lingkungan belajar yang positif. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Oke, masih bersama dengan Bunda Literasi. Tadi kita sudah banyak sekali aktivitasnya Bunda ya. Dari tadi mulai dari sekolah, kemudian juga tadi ditutup dengan menonton film bersama dan bagi-bagi hadiah bersama dengan Bunda Literasi. Yang terakhir, apa Bunda harapannya untuk anak-anak generasi emasnya Indonesia? Ini adalah generasi-generasi calon penerus bangsa. Generasi-generasi yang nanti mempunyai daya saing tinggi, berkualitas dan berakhlak mulia. Harapannya inilah generasi kita yang harus kita push up untuk apapun, dari segi elemen apapun, dari dia punya minat apapun, untuk menjadi generasi emas 2045. Anak-anak semua, love you dari Bunda Literasi. Love you. Love you too. Ya, ini merupakan sinergi bersama ya antara pemerintah Kabupaten Kudus dan juga tenaga pendidikan khususnya yang fokus di PAUD, dan juga ini untuk mengasah kemampuan anak-anak. Semoga anak-anak semakin terliterasi, khususnya anak-anak Kabupaten Kudus, untuk tercapainya Indonesia Emas 2045. Dari Kabupaten Kudus, saya Devina Permata undur diri bersama dengan Bunda Literasi. Kabupaten Terima kasih Kudus, Bunda sama-sama. untuk waktu dan kesempatannya hari ini. Dengan senang hati saya. Diajak jalan-jalan, semoga semakin banyak anak-anak yang nanti bisa menggapai mimpinya dimulai dari membaca. Kita pamit undur diri, salam literasi. Salam literasi. Yeay, salam literasi.